Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 15 Pro Plus yang lagi-lagi ya si King Phoenix ini bikin ulah. Bayangin aja, harga 2 jutaan, dia udah pakai MediaTek Helio G100, RAM-nya 8GB, storage 256GB, layarnya 3D curve 120Hz AMOLED display dengan peak brightness 1300 nits. Dia pakai Corning Gorilla Glass, ketebalannya cuma 6,8 mm, bobotnya cuma 162 gram. Dan Infinix bilang kalau ini adalah HP 3D curve tertipis di dunia. Apakah benar seperti itu? Langsung aja kita buktiin dan kita awali dulu dari sebelum kita bongkar apa aja isi di dalam box ini. Jadi box ini adalah box special bundling yang kolaborasi sama JKT48. Namanya Beautiful Beast Special Bundle. Biasanya boxnya Infinix itu media kit, tapi untuk yang ini kalian tetap bisa beli. Tapi syaratnya kalian harus beli di offline market, nggak bisa online. Dan apa aja isi di dalamnya, langsung aja kita buka. Ada lagunya. Nggak deng, bercanda ya, nggak ada lagunya. Nah kalau misalkan Infinix mau bikin collab, saran saya ke depan mungkin ada kayak speaker tambahan yang kalau misalkan boxnya dibuka ada lagu collabsannya itu, jadi barangnya bisa dikoleksi juga. Itu pasti keren sih. Jadi di dalamnya ini ada tote bag hasil kolaborasi sama JKT48, ada stylish keychain, ada personal greeting card ini dari Dear X fans dan juga JKT48 fans. Wah. Terus ada HP-nya sendiri dan ada X Power Go yang kapasitasnya lumayan 5000 mAh. Boxnya keren kok. Infinix selalu niat kalau bikin box gimmick kayak gini. Dulu itu pernah BMW, pernah Free Fire dan box-box lain yang dulu nggak bisa dibeli tapi sekarang kalian udah bisa beli. Kalau di box HP-nya sendiri ada charger 33 watt lumayan, terus ada tempered glass, wah nggak pelit sama sekali Infinix ya. Terus ada case, ada SIM ejector dan juga kitab-kitab yang nggak mungkin kita baca. Desain berubah total dari generasi sebelumnya. Bingkai kameranya udah nggak keboba-bobaan, lebih minimalis dengan triple kamera vertikal, nggak asal naruh lensa. Di framenya ada kesan mahalnya dengan ada detail-detail garis yang cakep sih. Cocok sama dimensinya yang cuma 6,8 mm. Kalau dibilang ini adalah HP tertipis di dunia, enggak sih ya. Ada HP lipat yang 4,7 mm aja. Tapi kalau Infinix bilang ini adalah 3D curve tertipis di dunia, saya setuju. Karena belum ada 3D curve yang dimensinya cuma 6,8 mm. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, HP 2 jutaan tertipis masih dipegang sama Infinix Hot 15 Pro Plus juga. Dibanding sama HP-HP mid-range atau bahkan HP flagship yang ada di Indo saat ini, Infinix masih yang paling tipis. 6,8 mm cuy. Biasanya HP lain itu ya kepala 7 atau 6,9 lah. Sumpah, ini untuk HP 2 jutaan tipis banget, tapi karena saking tipisnya ini harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau kita lihat bingkai kameranya ini kayak kurang simetris ya, kayak posisinya itu kurang ke kiri. Harusnya sih menurut saya kayak gini. Beda kan? Lebih bagus kalau misalkan bingkai kameranya ke kiri sedikit. Nah kalau kita lihat memang kayaknya agak kesusahan kalau modul kameranya harus ke pinggir kiri, karena modul kameranya ini bakal mentok sama layar curve-nya. Tapi kalau disuruh milih tipis atau bingkai kameranya yang nggak simetris, saya lebih pilih yang tipis aja sih. Bobotnya juga nggak kayak HP 2 jutaan lain, cuma 162 gram, ringan banget. Sampai sekarang ya untuk HP 2 jutaan yang feel-nya paling premium, dilihatnya premium, dipegangnya juga premium, masih Infinix Hot 15 Pro Plus ini sih. Dia ini ada 3 varian warna, jadi ada Dreamy Purple, Sleek Black, dan yang kita bahas ini namanya Titanium Grey. Warnanya cakep sih, dia juga nggak gampang nempel sama fingerprint. Tampak depan, bezel juga super tipis berkat 3D curve screen-nya, plus udah ada proteksi Corning Gorilla Glass. Untuk selfie kameranya udah biasa sih ya Infinix pakai water drop kayak gini, jadi bukan something yang spesial, tapi kalau di brand lain, water drop, wah itu kayak spesial banget. Di Infinix udah jadi standar. Di bagian atas dia ada speaker dan seperti biasa speakernya stereo dan tune by JBL, ada mikrofon, di bagian kanan ada volume button dan tombol power. Di bagian bawah ada USB-C, speaker, mic dan SIM tray. Di kiri bersih. Layarnya ini nggak cuma
3D Curve yang bikin dia secara look, secara tampilan lebih mewah untuk kelas harganya. Tapi secara spesifikasi juga udah wah. Dia pakai AMOLED 120Hz display yang bisa auto switch untuk hemat baterai. AMOLED-nya juga udah oke. Di device pengetesan kita, di mode bright untuk sRGB-nya dia dapat 100%, Adobe RGB-nya dapat 94% dan sisanya kalian bisa baca langsung di sini. Dan kalau untuk di mode original, sRGB-nya tetap 100% tapi Adobe RGB-nya turun di 87%, P3-nya turun di 98%. Jadi kalau kalian pengen entertainment, pengen warnanya itu lebih nendang, pakai mode bright aja. Peak brightness Infinix klaim kalau di 1300 nits, tapi itu yang ngetesnya susah ya, karena ya beberapa area aja. Tapi di device pengetesan kita untuk indoor dan juga outdoor, typical brightness-nya dapatnya di 600 nits. Yang kita coba di outdoor juga nggak ada masalah. YouTube dia bisa di upscaling sampai 1440p dan diputer di resolusi ini nggak nge-lag sama sekali. Aman jaya. Biasanya HP 2 juta ini tuh ada yang bisa di-up bahkan sampai 4K bisa. Tapi ketika di upscaling, videonya nge-lag. Netflix aman juga, wideband-nya ada di L1, bisa nonton playback Full HD, buat nonton layarnya juga lega dengan 3D Curve-nya plus water drop display-nya. Tapi biasanya ada yang nggak suka HP Curve karena mitosnya HP Curve itu gampang kepencet sendiri di bagian edge atau pinggirannya. Tapi sebenarnya di settingannya Infinix ini kita bisa ubah sih. Nama settingannya itu Edge Misstart Prevention yang bisa kita atur juga edge-nya ini seberapa yang kira-kira nggak gampang kepencetnya. Sebelum kita masuk ke performa dan juga gaming, kita breakdown dulu chipset barunya dari si Infinix. MediaTek Helio G100, G100. Yang akhirnya nggak melulu MediaTek Helio G99 aja ya. Tapi sayangnya ekspektasi kalian turunin dulu ya, jangan berlebihan. Karena kalau saya lihat spesifikasi chipset G99 dan juga G100 ini sama persis. Yang beda cuma di kamera supportnya aja. Kalau G100 itu bisa 200 megapiksel, G99 di 108 megapiksel. Lainnya semuanya sama. Dan kalau tahun lalu Infinix itu pakai maksimum kamera supportnya di 108 megapiksel. Nah sekarang turun di 50 megapiksel. Tapi nantilah untuk kameranya kita bahas nanti. Kalau untuk performanya apa ya namanya ya? Karena chipsetnya ini rebrand, sub-brand, refresh, atau ya pokoknya samalah dengan MediaTek Helio G99, jadi performanya pun mirip-mirip. Di Antutu versi Lite dia dapat skornya itu 428.000 kalau misalkan nggak pakai cooling di 434.000. Geekbench 6 single core dan multi core-nya kalian bisa lihat di sini. Dan untuk stability-nya juga mirip-mirip sama MediaTek Helio G99 dengan wide left stress test dan juga still nomad like stress test-nya di 3D Mark di kepala 9 semua. Jadi untuk stability-nya kalau di HP Infinix yang lain G99 karena dimensinya nggak setipis ini ya wajar lah. Tapi yang saya salut dengan dimensi setipis ini stability-nya tetap masih oke. Kalau untuk gaming, karena chipset ini masih terbilang baru, jadi beberapa game itu ya belum kenal sama chipset ini, jadi beberapa game settingannya belum kebuka rata kanan. Mobile Legends dapat settingan grafik ultra dengan frame rate super dan hasilnya FPS dia dapat stabil di 88 FPS, dropnya cuma di 86 FPS aja. Terus untuk PUBG dia dapatnya smooth ultra, jadi ya 40 FPS juga, sama kayak Mobile Legends tadi. Kalau kita lihat chartnya sebenarnya aman-aman aja. Nah nanti ke depan kalau misalkan ada update smooth extreme ya pasti 60 FPS-nya juga aman. Lanjut kita coba di game Genshin Impact, grafiknya lowest, 60 FPS-nya aktif dan hasilnya untuk average FPS dia masih bisa dapat 49 ya. Dan drop-dropnya itu cuma di 37 FPS. Jadi masih sangat playable. Game characteristic di grafik 1 yang berarti mentok kiri dia dapat average FPS-nya itu di 34. Maksimumnya sih bisa tembus 56 tapi dropnya bisa sampai di 17 FPS. Nah, kalau kita pakai cooling di game Genshin Impact, average FPS-nya nambah jadi 52 dan dropnya itu di 39 FPS. Car X-Street belum bisa nolong karena drop FPS-nya bisa sampai di 19 FPS. Dan yang saya suka bukan cuma suhu bagian dalamnya aja yang dingin, tapi suhu permukaannya untuk HP 6,8 mm yang super tipis masih lumayan dingin loh. Karena ketika kita coba main game Genshin Impact selama sekitar 20 menit di ruangan benchmark kita yang ber-AC, suhu bagian depan itu di 37,9 derajat Celcius, aman banget. Bagian belakang 39,2 derajat Celcius, gak ada 40 derajat Celcius. Terus kita coba juga untuk record video 2K karena dia bisa sampai 2K 30 menit. Dan hasilnya di bagian depan 34 derajat Celcius, belakang 35,4 derajat Celcius.
Suhu bagian dalam dan permukaan yang adem ini harusnya bisa ngaruh ke baterai biar daya tahannya lebih awet. Tapi sayangnya untuk daya tahan baterai Infinix Hot 15 Pro Plus ini masih di bawah standar HP Infinix lain yang pakai MediaTek G99. Walaupun sebenarnya G99 dan G100 itu masih mirip-mirip. TikTok, YouTube, Netflix 30 menit dia berkurang sekitar 6%. Wah, lumayan boros. Terus juga Genshin Impact 20 menit ya, bukan 30 menit berkurang 12%. PUBG 30 menit berkurang 12%. Mobile Legends 30 menit berkurang 9%. Tapi yang aneh kalau digunakan untuk record video 30 menit tadi berkurangnya cuma 8%. Jadi kalau digunakan untuk main game-game yang lumayan full load, lumayan berat, baterainya lumayan boros, streaming juga lumayan boros. Kalau untuk waktu pengecasannya, fast chargingnya kita dapat di 33 watt dan ngecas 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 40 menit. Dan seperti biasa, Infinix di kelas harga entry level udah ada fitur yang namanya fitur bypass charging. Ini biasanya ada di HP-HP gaming yang mahal. Yang fungsinya kalau misalnya kita main game sambil ngecas, HP-nya nggak bakal panas karena di bypass. Jadi power itu langsung ke mobonya, nggak ngelewatin baterai. Ada beberapa fitur charging protection juga secara software dan hardware, dan Infinix juga berani jamin baterainya bakal tetap optimal selama 4 tahun ke depan. Tapi klaim ini ya sulit dibuktikan sih. Harus 4 tahun lagi terus kita masukkan ke segmen rehabilitas dan kita tes baterainya apakah masih beneran awet. Lanjut ke kameranya. Kalau di Infinix Hot 40 itu kameranya 108 megapiksel karena memang chipset Helio G99-nya support. Tapi tahun ini di seri Hot 15 Pro Plus Infinix ganti strategi. Dia pakai kamera itu ya 50 megapiksel aja, di minnya nggak 200 megapiksel seperti supportnya G100. Dua lensa lain gimmick sih, 2 megapiksel depth dan satu kameranya nggak ada keterangan ini kamera apa. Kamera selfie-nya 13 megapiksel, secara angka juga turun dibandingkan yang sebelumnya yang pakai 32 megapiksel. Tapi gimana kualitas kameranya walaupun turun resolusi, karena resolusi itu bukan salah satu faktor penting dari hasil jepretan. Langsung aja kita coba. Kita cobain kamera depannya, ini langsung di resolusi mentoknya aja ya, 2K 30 fps karena ya 1080p nya juga 30 fps bukan 60 fps. Dan kira-kira kualitas videonya seperti ini, mikrofonnya seperti ini juga, dan kalau kalian lihat coba, wah dynamicsnya agak kurang sih ya. Jadi fasad di belakang jadi menyatu sama langitnya, tapi detail muka saya masih bisa tertolong sih ya. Dan kalau misalkan digunakan untuk jalan masih lumayan shaky karena HP-nya ini tipis banget ya, jadi gripnya bikin dia lumayan shaky kalau dipakai satu tangan seperti ini. Dan kalau misalnya digunakan untuk muter-muter karena 30 fps, kalau kalian lihat di background itu ada jitter dan patah-patahnya. Sekarang kita coba untuk main kameranya 2K 30 fps yang 50 megapiksel ini. Kalau digunakan untuk panning kayak gini, autofokusnya coba kita lihat, aman ya. Ya walaupun masih patah-patah juga karena belum 60 fps, tapi untuk autofokus aman dan auto exposure-nya juga yang stabil, nggak ngetap-ngetap gitu. Terus kalau digunakan untuk zoom detail di daun ini, wih, masih oke sih. Terus kalau misalkan kita naik, autofokusnya juga berjalan lancar, aman. Detailnya juga lumayan, warnanya yang dihasilkan juga lumayan. Dan sekarang kita coba untuk jalan ya. Sayangnya kalau untuk jalan-jalan masih lumayan shaky ya. Cuman di kamera belakang ini ada stabilization yang di crop di 1080p 30 fps. Kita coba ya. Nah ini kalau ultra steady-nya on di resolusi 1080p 30 fps jelas lebih stabil dibanding yang tadi. Terus kalau misalkan kita rotary shot dari sini deh, coba ya. Set seperti biasa, zoom in. Setelah itu rotary shot, set. Wih, stabil. Cuman kalau gerakannya terlalu cepat masih ada patah-patahnya. Dan di resolusi ini kalau kita ngomongin zoom, detail, bokeh juga masih oke ya. Coba saya mau maju lagi. Wih, masih bisa nangkep loh fokusnya ya. Masih oke sih. Terus kalau misalkan zoom out, set. Ya untuk kelas harganya udah oke banget lah.
Untuk OS, dia pakai XOS versi 14.5 base Android 14. Bloatware ada sih, ada beberapa yang belum keinstall juga, ada bloatware yang menurut saya kurang pantas juga, tapi ya bisa di uninstall sih. Fitur-fitur special function kayak game mode, X-Clone, terus memory fusion tetap ada, dan Infinix juga berani menjanjikan selama 60 bulan HP-nya bakal tetap smooth. Dan ini bukan cuma sekedar janji ya, karena ini sudah tersertifikasi juga sama TUV Ren LED. Fitur lain kayak NFC ada, audio udah stereo, tune by JBL, yang kualitas audionya udah oke lah untuk HP yang dimensinya cuma 6,8 mm. Tipis. Haptic feedbacknya sih, yang menurut saya masih ya haptic feedback di kelas harganya, entry level. Padahal kalau secara tampilan, secara feel dia udah mirip-mirip flagship. Coba Infinix kalau misalkan haptic feedbacknya bisa, ya feelnya mirip-mirip flagship juga, wah bakalan lebih gokil lagi sih. Tapi ya namanya harga 2 jutaan, wajar aja. Harganya, harga normal ya, itu bakalan ada di 2.599.000. Tapi ketika launching ada harga flash sale yang harganya 2.459.000. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, misalkan ya kita ambil harga normalnya aja 2.600.000 kembali 1.000. Brand mana yang bisa kasih feel flagship, terus beautiful beast, tipis tapi sadis, dan ekonomis? Layar AMOLED bukan IPS, AMOLED-nya 120Hz dengan color akurasi yang mantap, dual speaker JBL, chipsetnya terbaru. Kenapa terbarunya tanda kutip? Karena barunya itu cuma di nama dan kamera, dan dijamin 5 tahun fluent sama Infinix. Terus kameranya juga masih cukup oke di kelas harganya. Kekurangannya, dan ini juga menjadi saran saya buat Infinix, karena untuk Infinix Hot 15 Pro Plus ini secara looks, secara feel itu udah premium banget, udah kerasa HP flagship. Nah, kalau misalkan dikasih haptic feedback yang juga feel-nya itu mirip HP flagship, wah bakalan nggak ada yang nyangka kalau ini harganya 2 jutaan. Mungkin nanti kita bikin sosial video eksperimen di Instagram Reels aja ya. Kita coba kasihkan ke beberapa orang untuk nebak kira-kira berapa harga smartphone ini. Saya yakin sih harusnya banyak yang nebak di atas 3 juta lah. Sama paling baterai sih, karena untuk performa yang mirip sama G99, performa baterainya menurut saya agak boros. Mungkin karena ya dimensinya yang setipis ini. Tapi overall, kalau cari HP murah dengan feel yang wah di kelas harga 2 jutaan, Infinix masih bisa dibilang King Phoenix lah di seri ini ya. Karena sampai saat ini belum ada lawan. Saya Niki Estabudi and see you on the next video. Bye-bye.